Halo Bestizen, selamat datang kembali dalam Hydraulic Class di channel Best to Flow System. Bersama saya Hendy, di episode kali ini saya akan menjelaskan hal-hal seputar selang hidrolik. Penasaran kan apa itu selang hidrolik? Yuk simak dan tonton episode kali ini sampai selesai ya. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu apa sih selang hidrolik itu. Baik, selang hidrolik adalah salah satu komponen penting dalam sebuah sistem hidrolik. Secara umum, fungsinya adalah sebagai alat pengantar atau penyalur fluida hidrolik yang biasanya berupa oli dan dialirkan dari satu komponen ke komponen lain dalam sebuah sistem hidrolik. Selang hidrolik ini didesain khusus dengan fleksibilitas dan durability yang tinggi agar tahan terhadap tekanan tinggi dan suhu yang ekstrim. Secara anatominya, selang hidrolik terdiri dari 3 struktur lapisan. Yang pertama yaitu inner tube atau lapisan paling dalam yang langsung berinteraksi dengan fluida. Lalu yang kedua adalah reinforcement, umumnya berupa anyaman atau lilitan kawat baja atau serat sintetis yang berfungsi menahan tekanan internal yang sangat tinggi. Dan berikutnya yang ketiga adalah lapisan paling luar yaitu cover, yang fungsinya adalah melindungi selang dari kerusakan eksternal seperti abrasi, bahan kimia, dan cuaca. Lalu bagaimana sih cara memilih selang hidrolik yang tepat? Kali ini saya akan membantu teman-teman untuk memilih selang hidrolik yang tepat. Bagaimana caranya? Kita akan bahas satu persatu. Jadi memilih selang hidrolik yang tepat adalah hal yang sangat penting. Kesalahan dalam memilih bisa menyebabkan kebocoran, kerusakan dini, bahkan kegagalan sistem. Pada umumnya, cara memilih selang hidrolik yang tepat adalah menggunakan metode STEM. Apa itu STEM? STEM adalah akronim dari S, itu adalah size, di mana kita harus memastikan dimensi diameter dalam selang sesuai dengan kebutuhan aliran fluida dan koneksi sistem dalam aplikasinya. Lalu T itu adalah temperatur. Temperatur yang harus diperhatikan ada 2 jenis. Yang pertama adalah temperatur fluida. Jika temperatur fluida tidak sesuai dengan material lapisan dalam selang, maka akan menyebabkan kerusakan pada material lapisan dalam selang. Yang kedua, itu adalah temperatur atau suhu lingkungan, yang dimana kita harus pastikan dulu suhu lingkungan sesuai dengan ketahanan suhu pada material cover selang. Misalnya, suhu area mesin atau cuaca yang ekstrim, ataupun juga paparan dari sinar UV. A itu adalah aplikasi. Kita harus tahu nih, selang hidrolik ini akan digunakan di aplikasi seperti apa? Di alat berat kah? Di mesin injection kah? Atau di area pengeboran kah? Dan sebagainya. Agar pemilihan spesifikasinya tepat dan sesuai dengan penggunaannya. Lalu ada M ini adalah media. Kita harus memastikan jenis media atau fluida yang dialirkan. Contohnya seperti oli, chemical, air, fuel, dan sebagainya. Yang apabila tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan pada material lapisan dalam selang. Lalu ada juga P, yaitu pressure. Ini adalah faktor yang paling kritikal karena bersentuhan langsung dengan faktor dari keamanan selang tersebut. Selang hidrolik yang baik memiliki desain 4:1 terhadap ketahanan pressure atau tekanan. Lalu ada E, yaitu adalah ends. Pastikan jenis ulir fitting yang digunakan sesuai dengan standar unit di aplikasi. Oke, lalu ada juga D itu delivery. Pastikan dari volume pembelian dan juga pengemasannya, packingnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah memahami cara yang tepat dalam memilih selang hidrolik, rekan-rekan Bestizen pasti penasaran, bagaimana sih proses cara merakit selang hidrolik yang baik dan benar? Baik, saya akan membantu rekan-rekan Bestizen semua untuk mengetahui cara langkah demi langkah dalam merakit selang hidrolik yang baik dan benar. Oke, yang pertama, siapkan dahulu data-data spesifikasi selang hidrolik yang sudah ditentukan dengan metode STEM tadi. Lalu yang kedua, pilih selang dan fitting sesuai dengan data tersebut. Yang ketiga, ukur panjang selang yang akan dirakit. Biasanya dihitung berdasarkan panjang OAL atau biasa kita sebut overall length. Dari ujung fitting
yang di awal sampai ujung fitting yang di akhir. Lalu berikan tanda pada selang yang sudah diukur sebagai acuan posisi pemotongan. Yang keempat, lakukan pemotongan selang sesuai tanda yang sudah dibuat tadi. Setelah dilakukan pemotongan, wajib dilakukan pembersihan atau cleaning area dalam selang. Karena di dalamnya masih menyisakan serbuk material sisa pemotongan selang yang dimana jika tidak dibersihkan akan mengganggu berjalannya sistem yang ada di aplikasi. Biasanya proses pembersihan menggunakan alat khusus berupa proyektil yang didorong dengan media angin dari kompresor. Yang kelima, berikan tanda pada cover hose atau selang sebagai acuan agar Anda mengetahui batas maksimal fitting yang masuk ke dalam selang. Masukkan ferrule terlebih dahulu di area cover selang, lalu masukkan fitting yang sudah disiapkan. Dan yang keenam, lakukan proses crimping sesuai dengan data target diameter crimping yang sesuai dengan ukuran selang dan juga fittingnya. Setelah selang dan fitting terkrimping, lakukan pengukuran kembali target diameter crimping dengan menggunakan kaliper atau sigmat. Jika target crimping sudah sesuai, lakukan pengukuran kembali panjang keseluruhan atau OAL overall length selang yang sudah terassembling. Dan yang ketujuh, setelah assembling sudah sesuai, selanjutnya lakukan pengujian ketahanan selang melalui metode hydrotest. Yang kedelapan, jika selang sudah lolos uji, maka akan dilakukan pemasangan label atau tagging guna memudahkan customer dalam mendata dan melakukan repeat order. Lalu yang kesembilan, kita akan lakukan proses pengemasan sebelum dilakukan pengiriman menuju ke customer. Proses pengemasan ini dilakukan dengan quality control yang sudah teruji tentunya, guna memastikan customer kami menerima selang dalam kondisi yang baik, rapi, dan siap dipakai dengan kondisi yang prima. Baik, itulah langkah demi langkah proses perakitan selang yang baik dan benar. So, buat rekan-rekan Bestizen yang sedang memiliki kebutuhan selang hidrolik, jangan ragu lagi untuk langsung order di PT Best2Flow System. Terima kasih banyak untuk para Bestizen semua yang sudah mendengarkan episode ini sampai akhir. Jika ada saran ataupun pertanyaan, bisa langsung isi kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa ikuti terus media sosial PT Best2Flow System untuk mendapatkan update terbaru seputar produk-produk hidrolik yang terbaik dan terpercaya. Akhir kata, saya Hendy, saya izin undur diri. Saksikan episode-episode selanjutnya dalam Hydraulic Class hanya di channel Best2Flow System, your reliable engineering partner.